hitung limitnya. Hitung limitnya. Cari limitnya gini ya. Cari limitnya. Cari limitnya. Nah, yang kita cari limit apa? Oke. Karena kan di sini teorinya, nah, kalau deret Bn konvergen, maka deret An konvergen gini ya. Jadi kan yang kita cek kan bisa An bisa Bn, ya kan? Yang kita cek kan ini. Nanti yang kita cek di sini adalah limit dari pembanding ini ya. Kenapa? Karena pembanding ini nanti dia bisa jadi Bn, bisa jadi An, tergantung soalnya. Limit dari pembanding. Nah, kita cari limitnya. Ya. Ini limit barisan yang maksudnya ya. Maksudnya ini limit barisan gini. Limit barisan. Barisan. Atau limit deret deh. Nah. Mencari limit berarti salah-salah. Cari konvergensi pembandingnya. Gini aja ya. Nah. Cari konvergensi deret pembandingnya. Nah, ini aja biar gak bingung. Nah, ini kan kalau mencari konvergensi deret kan kita bisa cek dari teori yang sebelumnya gini ya, atau pakai limit juga bisa. Nah, kita cari pembandingnya tadi apa? Ini kan ya, pembandingnya kan 1/n. Kan? Nanti kita cari deret Bn. Pembandingnya tadi deret Bn. Deret Bn ini ya. Kita dapatkan 1/n. Nah, kita tahu 1/n ini dia deret ya. Dia deret harmonik. Deret harmonik yang sudah kita pelajari sebelumnya, dia deret yang konvergen. Divergen. Ya. Merupakan deret divergen. Nah, artinya apa? Artinya karena Bn-nya ini deret divergen, maka deret An-nya dia divergen. An-nya di sini ya. N/n² min 5. Dia divergen. Nah, maksudnya begini. Jadi caranya gitu ya. Cari pembandingnya dulu, ambil variabel pangkat tertinggi, cari ANBN-nya, baru cari konvergensi deret pembandingnya. Oke, misalkan soal lagi apa ya? Oh ini. Misalkan contoh 2 ini ya. Selidiki konvergensi ini ya. 1/2 n plus 1. Nah, misalkan kayak gini ya. Selidiki konvergensi ini. Caranya sama kayak tadi. Cek dulu yang pertama. Kita cek dulu limit barisannya. Itu mutlak wajib ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, kita cek dulu limit barisannya. 1/2 n plus 1. Ini kan tinggal dimasukkan ya. N-nya tak hingga, berarti kan ini jelas 0. Ya. Terus karena limit sama dengan 0, ya, maka bisa lakukan dengan uji deret positif.
Terus kita lakukan uji banding biasanya. Nah, tadi kita punya fungsinya 1/2 plus 1. Kita cari pembandingnya, penyebutnya, ini cuma konstanta aja, ya berarti mau nggak mau kita pakai ini ya. Nah ini penyebutnya yang mengandung variabel cuma 2/n. Ya berarti ini yang kita pakai. Udah. Tinggal kita bandingkan, prinsipnya sama kayak tadi ya. Penyebutnya lebih gede yang kiri, berarti otomatis ini lebih kecil. Ini kan ya? Udah. Berarti ini adalah AN, ini ya. Ini adalah AN, ini BN. Ini ya. Berarti 0, AN-nya 1/2/n plus 1. Dari 1/2/n. Nah, cara yang ketiga, kita cari konvergensi deret pembandingnya. Nah, kita cari konvergensinya ini ya. Nah, kita cari konvergensinya si 1/2/n atau gini aja nulisnya. 1/2/n. Ini kalau kalian lihat, kalau n-nya 1, ini setengah, ya, tambah 1/4, ini ya, tambah 1/8, tambah 1/16, tambah sekian. Ini kalau kalian lihat, ini kan deret geometri nih, ya kan? Deret geometri, rasionya setengah. Nah, karena kita kemarin udah belajar nih, kalau deret geometri adalah deret yang konvergen, gitu ya. Ya berarti bisa kalian simpulkan langsung, karena deret BN ini konvergen, gitu ya. Maka deret AN-nya dia konvergen. Deret AN-nya dia konvergen. Nah, kalau misalkan kalian tiba-tiba lupa deret geometri, ini apa ya, ini konvergen nggak ya? Kalian bisa buktikan lagi. Pakai limit kemarin ya. Limit n menuju hingga gini ya. Sigma 1/2n. Ini ya. Kita bisa hitung dengan limit dari Sn. Sn-nya carinya kayak kemarin, ya kan? Sn A1 min Rn per 1 min R. Ini kan ya? A-nya ketemu setengah, 1 min setengah. Ini ya. Pangkat N, 1 min setengah. Habis, sisanya adalah 1 min setengah pangkat N. Limit N menuju tak hingga, gini ya, 1 min. Nah, ini kalau tak hingganya dimasukkan, kan jadi 1 min 0. Ini ya, dengan 1. Nah, tapi dia deretnya konvergen, ya kan? Jadi kita simpulkan di sini, deret Bn, ini ya, atau deret ini ya, merupakan deret konvergen. Ya, maka deret AN, ya, deret AN-nya apa? Nah, soalnya 1
lebih caranya seperti ini. Jadi bedakan dengan materi yang kemarin ya. Kalau materi yang kemarin kan kita juga disuruh menentukan konvergen ke berapa gitu ya, menuju berapa. Kalau ini, kalau dia ini deret geometri gitu ya, deret geometri, deretnya dia konvergen. Nah, udah, kita pakai teori yang sebelumnya juga boleh. Yang lebih seperti gampang kan ya? Yang perlu diingat ini ya, kalau misalkan deret BN-nya ini divergen, ya kita nggak bisa nyimpulin apa-apa. Gunakan uji yang lain. Oke. Contohnya sudah, coba ke selanjutnya. Yang keempat berarti ya. Yang keempat, ada namanya uji banding limit. Ada namanya uji banding limit. Keempat, uji banding. Sama ya, tadi kan uji banding biasa. Nah, kalau ini uji banding limit, berarti step cara ngerjakannya sama. Cari pembandingnya dulu. Nah, kita lihat nih, teorinya. Misalkan ada AN dia positif gitu ya. AN-nya fungsi positif, BN-nya fungsi positif. Yang positif, BN-nya positif. Lalu ada rumus ini ya. Limit n menuju tak hingga gini ya. AN per sama dengan ini ada dua kondisi. Ya kan? Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau L-nya ini ya, L-nya ini nilainya dari 0 sampai tak hingga, ini apa nih keterangannya? Maka deret AN sama BN dia sama-sama divergen atau sama-sama konvergen. Jadi kita harus cek dulu ya kalau kayak gini. AN deret BN gini ya, sama-sama divergen gitu ya. Atau sama-sama konvergen. Nah, terus nanti kalau ini enak ya, kita bisa cari dari AN-nya ataupun dari BN-nya. Nah, kalau yang kedua, kalau L sama dengan 0, lalu deret BN-nya dia konvergen, maka deret AN-nya juga konvergen. Gitu ya. Konvergen. Nah, misalkan kalau L-nya 0, tapi deret BN-nya dia divergen, gimana? Kita nggak tahu deret AN-nya seperti apa. Nah, nggak bisa simpulkan. Berarti kalau kondisinya seperti ini, kita harus cari uji yang lain. Jadi ada yang bilang ini kan
kalau ngerjakan soal begini kan kadang-kadang perintahnya cuma disuruh carilah selidikan apakah deret tersebut konvergen atau divergen gitu ya. Tapi dari perintahnya dia nggak jelaskan langsung ini pakai uji ini kan ada yang gitu nanti perintahnya. Nah, ada yang bilang ngecek pertama kali itu dengan uji banding biasa. Ada yang bilang gitu. Nah, nanti kalau uji banding biasanya nggak bisa, ya nggak ada kesimpulannya, baru kita pakai uji banding limit. Ada yang bilang begitu. Nanti kita coba cek ya. Itu di Pursel dijelaskan nanti ada tipsnya, cara mengerjakannya gimana. Teorinya cuman ini aja. Nah, kita lihat di sini. Ini ada AN, ini ada PN, ya kan? Mana pembandingnya? Pembandingnya adalah yang PN. Nah, ini pembandingnya. Jadi AN-nya ini soalnya ya. Nah, PN-nya ini pembandingnya. Ini kita coba contoh. Ya, misalkan contoh 1. Selidiki konvergensi dari ini ya, misalkan ada deret 2n plus 3, ini n pangkat 3 plus 5n pangkat 2 plus 7. N-nya dari 1 sampai 3. Nah, berarti kalau dengan uji banding limit kita cari dulu AN-nya. Berarti AN-nya kan ini ya. AN-nya adalah 2n plus 3 ini ya, per n pangkat 3 plus 5n kuadrat plus 7. Terus kita cari PN-nya. PN-nya pembandingnya. Caranya sama kayak tadi. Ambil variabelnya. Nah, ini pembilangnya 2n plus 3. Variabelnya apa? Oh, variabelnya n. Ya udah, berarti ini n. Penyebutnya juga gitu. Ini ada n pangkat 3, ada n pangkat 2, ada konstanta. Yang kita ambil yang mana? Ambil variabel dengan pangkat tertinggi. N pangkat 3. Ini kalau kita sederhanakan, kalau kita sederhanakan jadi 1 per n kuadrat. Nah udah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ini gampang ini kayaknya nih. Paling gampang deh. Ini limit n menuju tak hingga ini ya. Dari AN per BN. Oke. N menuju tak hingga ini ya. Ini saya tukar langsung aja ya nulisnya. Berarti ini 2n plus 3 per n pangkat 3 plus 5n kuadrat plus 7. Dikali, berarti kan ditukar ya. N kuadrat per 1. Biar cantik nulisnya. Kalau dibagi kan kayak numpuk-numpuk gitu, per. Ini kita kalikan langsung. Oh, sorry, ada yang salah ya stepnya ya. Kita belum ngecek limit AN-nya dulu. Tinggalan. Kita cek limit AN-nya dulu. Nanti udah ngerjakan gitu, tiba-tiba ini lagi hasilnya. Limit. Nah, kita coba cari. Ya, apakah dia sama dengan 0 limitnya? Kita cek. Ini berarti dikeluarkan n pangkat 3-nya ya.
2 per N kuadrat ditambah 3 per N pangkat 3 per N pangkat 3 ini 1 per 5 per N plus 7 per N pangkat 3. Nah, ini bisa dicoret gini ya. Berarti ini hasilnya 0 ya. 2 per tak hingga ini 0, 3 per tak hingga ini 0. Ini kan ya. 0 per berapapun pasti 0. Limit barisannya terbukti 0, maka kita bisa gunakan uji banding limit. Ya, udah kita cari limitnya, limit barisannya. Nah, kita cari uji banding biasanya. Nggak lurus. Nah, kita lanjutkan. Ini tinggal kita kalikan ya. Jadi ini 2N pangkat 3 plus 3N kuadrat per N pangkat 3 plus 5N kuadrat plus 7. Udah. Ini caranya sama kayak tadi. Tinggal kita keluarkan N pangkat 3-nya ya. Atau kalau mau cepat ya. Kalau mau cepat kalian lihat nih pangkat tertingginya. Kan pangkat tertingginya kan sama-sama 3 ya kan. Berarti hasil limitnya adalah koefisien dari pangkat tertingginya. Ini 2 per 1 berarti 2. Tapi daripada keliru, kita kerjakan cara seperti biasa aja. Jadi kalau pilihan ganda ya, kalau pilihan ganda kan enak. Nggak perlu nulis banyak-banyak. Nah ini, kalau dia isi, kalian kerjakan runtun. Karena kan kalau kalkulus ini kan biar tahu ya, cara ngerjakan runtunnya gimana. Berarti 5 per N plus 7 per N pangkat 3. Ini N pangkat 3-nya hilang. Tinggal kita isi limitnya. Dengan ini 2 plus 3 per tak hingga 0. Ini ya. Per 1 plus 0 plus 0. Ya kan? 2 hasil. Berarti kesimpulannya apa? Kita lihat. L-nya ketemu 2. Gini ya. Kesimpulannya L-nya sama dengan 2. L sama dengan 2 ini masuk kriteria mana? Oh, masuk kriteria yang ke-1. 0, L, tak hingga. Nah, berarti simpulnya deret AN ataupun BN, gini ya, dia bisa sama-sama divergen atau bisa sama-sama konvergen. Nah, kita lihat. Paling gampang berarti kita lihat konvergensi pembandingnya. Nah, kita lihat konvergensi pembandingnya. Pembandingnya kan ini nih, 1 per N kuadrat. Jadi kita tulis. Nah, saya taruh sini aja ya. Sigma 1 per N kuadrat. Sigma PN ya, sama dengan sigma 1 per N kuadrat. Nah, kita cari konvergensinya. Ini ya. Kita cari konvergensinya. Nah, kalian lihat nih. Ini kan 1 per N pangkat 2. Tadi kita udah bahas di deret P. Ya kan? Deret P. Ini deret hipergeometrik. P-nya 2. Nah, berarti ini kan dia konvergen. Ya kan? Kalau misalkan tadi kita belum belajar deret P gitu ya. Kayak literatur yang kebanyakan dia nggak cantum
otomatis kita harus cari konvergensinya ini pakai integral, balik lagi kayak cara yang atas tadi, ya kan, pakai cara ini. Karena tadi kita udah belajar, ya, kita udah cari, langsung kita simpulkan di sini. Nah, jadi kita simpulkan di sini, ya, deret Bn ya, sama dengan deret 1 per n kuadrat, gini ya, merupakan deret hiperharmonik, gini ya, hiperharmonik, gini ya, atau deret tadi konvergen, gini ya. Sehingga deret AN-nya, ya, tadi AN-nya apa soalnya? N ya, 2N plus 3, ini ya, 2N plus 3 per N pangkat 3 bersama N kuadrat plus 7. N pangkat 3 plus 5N kuadrat plus 7, ini merupakan deret konvergen. Nah, gampang kan? Pokoknya kita tahu, kita ngerti teori-teori sebelumnya, pasti kita bisa sambungkan. Jadi caranya seperti ini. Kayaknya kurang atas ya. Sekarang udah. Jadi kayak gitu ya. Caranya kurang lebih seperti itu. Gitu. Ini kita coba contoh selanjutnya. Contoh 2. Ini oranye ya. Contoh 2. Misalkan selidiki konvergensi nih ya, deret 1 per akar N kuadrat plus 4. Ini ya. Kalau ini gimana? Caranya sama kayak tadi ya. Ini kita limitkan dulu. Kita limitkan dulu. Limitkan barisannya ya. Lah limit n menuju tak hingga ini ya, dari 1 per akar. Nah, ini kita cek. Ini kan berarti 1 per tak hingga ya. 1 per tak hingga, di akar pun juga pasti nilainya gede. Berarti ini 0. Ini ya, sama dengan 0. Kita lakukan uji deret positif. Ini uji banding limit ya, belum diedit ini. Uji banding limit.
Selanjutnya kita cari pembandingnya, kan? Cari pembandingnya. Nanti AN-nya ini ya, AN-nya 1 per akar N kuadrat plus 4. Cari pembandingnya, pembilangnya berarti sama-sama 1 ini ya, per. Nah ini yang mengandung variabel kan N kuadrat, berarti akar N kuadrat. Nah, di sini kita langsung cari limitnya, kan? Limit N menuju tak hingga ini ya, AN per BN. Berarti limit N menuju tak hingga, AN-nya kita tulis ini kali, ini kan bisa saya sederhanakan jadi 1 per N ya. Berarti ini N per 1. Ya. Dari sini N per akar N kuadrat plus 4. Jadi kita limitkan, kan berarti tak hingga per tak hingga ya. Tak hingga per tak hingga berarti harus kita modifikasi fungsinya. Nah ini kan N-nya bisa dikeluarkan, N kuadratnya. N per akar N kuadrat gini ya, 1 plus 4 per N kuadrat. Ini kan? Berarti ini sama dengan limit N menuju tak hingga. Ini ya. Ini N per N akar 1 plus 4 per N kuadrat. Ini N-nya bisa hilang. Nah, kita masukkan limitnya. Berarti kan ini 1 per ya, akar 1 plus 4 per N kuadrat. Ini kan berarti 0. Ya kan? Dengan 1. Ketemu L-nya sama dengan 1. L sama dengan 1 ini masuk kriteria apa? Mulai ngeheng. L sama dengan 1 ini masuk kriteria yang mana? Kita lihat dulu. Saya nggak hafal ini harus ngelihat teorinya juga. Nah ini ya, berarti dia sama-sama divergen atau sama-sama konvergen. Ini kadang suka ngehang kalau OneNote yang Windows 10 ya di laptop saya. Tapi kalau pakai OneNote yang punyanya 365, jelek tampilannya, nggak sebagus ini. Jadi kan bingung ya. Ya resikonya begini, sering ngehang. Ini kan antara gini ya, antara 0 sampai tak hingga. Dia sama-sama divergen atau sama-sama konvergen. Kita cek deret pembandingnya. Nah, deret pembandingnya 1 per N. Ya kan? Deret pembandingnya adalah deret 1 per N. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya, 1 per N ini deret harmonik. Ya kan? Deret harmonik gini ya, merupakan deret. Jadi deret Bn dia deret yang divergen. Sehingga gini ya.
hingga deret AN, ini ya, AN-nya tadi sesuai soalnya, apa tadi? 1 per N kuadrat plus 4. 1 per akar N kuadrat plus 4 merupakan deret divergen. Nah ya kan? Jadi ini sesuai dengan teori yang kemarin ya. Kalau limit AN-nya tidak sama, kalau limit AN-nya sama dengan 0, berarti deretnya, ya, deretnya ini bisa divergen, bisa konvergen. Jadi tergantung hasil uji deret positifnya. Kan tadi ada yang deretnya divergen, ada yang konvergen gitu ya, tergantung ininya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau bisa dilanjutkan? Ini masih kurang 3 subbab sih. Ada uji rasio, uji akar, ringkasan, nanti latihan soalnya kita taruh di akhir-akhir pertemuan aja ya. Baik, Bu. Oke, kita habiskan dulu teorinya, baru kita kerjakan soalnya. Kita ke uji rasio kalau gitu ya. Nah ini kalau uji rasio lebih gampang lagi ujinya. Kayaknya paling sulit di integral ya kayaknya ya dari semua uji tadi. Kalau uji integral kan perlu cek syaratnya 3 tuh. Yang lainnya kan langsung ini, nggak perlu cek syaratnya. Paling cek syarat limit barisan aja. Ya, uji rasio. Nah ini ya, ini paling gampang nih kita lihat nih. Kalau AN-nya ini deret dengan suku-suku positif, nah maka kita punya limit gini ya. Limit N menuju tak hingga. Nah, yang kita bandingkan adalah ini ya, suku selanjutnya dengan suku sebelumnya. Nah, AN plus 1 per AN. Nah, kita cuma bandingkan ini. Nah, ini hasilnya ro. Itu pun hasilnya ro ada 3 kemungkinan. Ini ya. Kemungkinan yang pertama, kalau ro-nya kurang dari 1, maka kemungkinan yang kedua, kalau ro-nya lebih dari 1, deret AN-nya divergen. Ya. Nah, ketiga, kalau ro-nya sama dengan 1, ya konvergenan deret tidak dapat ditentukan. Berarti gagal uji ya. Gagal uji. Cari uji yang lain. Cari uji yang lain sampai dapat kesimpulan, gitu ya. Nah, ya kita coba contoh soalnya. Misalkan ya, contoh 1. Misalkan selidiki konvergensi dari N sama dengan 1 sampai tak hingga ini ya, 3 pangkat N per N faktorial. Nah, cara yang pertama sama ya, sama kayak tadi. Oh ini kalau limitnya faktorial gimana? Ini ada yang pernah diajari nggak kemarin limitnya faktorial gimana? Belum kayaknya, Bu. Belum ya? Belum untuk limit faktorial. Waduh, saya juga nggak tahu ini gimana caranya ya. Ada pangkat
per n faktorial. Ini 3 per tak hingga, n faktorial tak hingga, berarti tak hingga per tak hingga. Bisa nggak langsung di judgement dia 0? Limit faktorial. Oke, berarti sementara kalau ada soal begini langsung di judgement 0 aja gini ya. Kalau ada faktorial sama pangkat gini, sementara di judgement sama dengan 0. Kita coba caranya. Sementara di judgement dia sama dengan 0, ya. Karena limit AN-nya sama dengan 0, ini ya. Maka perlu dilakukan uji deret positif. Nah, ini kita pakai uji hasil bagi ya. Ini ada yang nyebutnya uji hasil bagi, ada yang nyebutnya uji rasio. Jadi jangan kaget kalau di internet istilahnya beda. Nah, ini udah ketemu. Terus kita kerjakan pakai ini, rumus ini, gitu ya. Limit n menuju tak hingga, gini ya. AN plus 1 per AN. Oke, berarti kita cari dulu AN plus 1 sama AN-nya ya. Nah, kita cari dulu AN plus 1 sama AN-nya. Berarti ini kan AN, ini ya. AN-nya sama dengan 3 pangkat N per N faktorial. Ini kan. Kalau cari AN plus 1, nah berarti kita ganti N-nya dengan N plus 1, gitu ya. Diganti, bukan langsung ditambahkan, tapi diganti. Nah, N plus 1, N plus 1 faktorial. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Pokoknya N-nya langsung diganti N plus 1. Nah, ini kita naikkan. Ini limit dari 3 pangkat N plus 1, ini ya, per N plus 1 faktorial dikali, saya langsung tuker, N faktorial per 3 pangkat N. Nah, ini jangan lupa sifat pangkat ya. Misalkan X pangkat A plus B. Ya. Ini kan sama dengan X kali A, X pangkat A dikali X pangkat B. Gini ya. Kalau X A min B, ini kan sama dengan X pangkat A per B. Ini ya. Bawah. A min B gini ya, sama dengan X pangkat A per B. Ini jangan dilupakan. Nah, ini ada sifat faktorial ya. Misalkan ini ada N faktorial. Nah, ini kan bisa kita tulis N dikali N kurang 1 kali N kurang 2, gini ya. N kurang 3, N kurang 4, dan seterusnya. Atau bisa kita tulis begini, N min 1, ini ya, N min 2, N min 3, N min 4 faktorial. Ini ya. Atau bisa kita tulis juga N kali N min 1, N min 2, N min 3 faktorial. Nah, kita bisa tulis begini,
Atau bisa juga kita tulis begini. Apa sih? Oh, ini. Nah, ini juga bisa. Atau kita tulis begini juga boleh. N-1 faktorial. Nah, ini boleh. Yang benar yang mana, Bu? Ya, semuanya benar. Nah, ini tergantung keperluan kalian. Gitu. Jadi, kalau di kasus yang begini, ini kan kita ingin saling menghilangkan kan ya. Bisa dicoret dengan yang lain. Jadi, kita lihat suku lawannya. Nah, ya kita lihat lawannya ya. Suku setelahnya nih apa bentuknya. Oke, kita tinggal jabarkan di sini. Berarti kan ini bisa kita pecah 3 pangkat dikali 3. Ini ya. Nah, ini n plus 1 faktorial. Suku setelahnya, nah, dia ada n faktorial. Nah, berarti otomatis kita ubah jadi n faktorial. Berarti kan ini n plus 1 dikali n faktorial, ya kan? Dikurangi 1 kan? N plus 1 kurang 1 kan n. Nah, kali n faktorial per 3 pangkat n. Nah, dari sini ini dicoret habis, ini habis. Nah, sisanya adalah limit n menuju tak hingga ini ya. 3 per n plus 1. Nah, kita masukkan ini 3 per tak hingga. Nah, ini kan 0 ya. Berarti kesimpulannya apa? Row-nya adalah 0. Kesimpulannya adalah row-nya sama dengan 0. Dia masuk kriteria apa? Apa cek di sini. 0 ini kurang dari 1. Berarti deretnya konvergen. Maka deret AN ya, atau kita mention deretnya ya, AN per N faktorial deret konvergen. Oke, cara mengerjakannya seperti ini. Yang ini sementara di judgment ya, atau di judgment sama dengan 0. Kalau ada pangkat sama faktorialnya. Sampai sini kok makin gelap ya? 5. Ini masih ada beberapa contoh, saya tuliskan dulu. Besok kita bahas ya, pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Kita bahas. Ya, Bu. Nanti ada contoh 2. Saya tuliskan dulu. Itu saya sebenarnya malas bikin PPT, makanya saya tulis begini. Tapi kalau saya nulis begini, kalian lebih ini ya, bisa ngikutin nulisnya nggak? Atau mending saya bikin PPT-nya yang lengkap? Mending kayak gini, Bu. Ini gini ya. Kayak kalau kan ini kan pelajaran teori kan kadang males bikin PPT-nya kan, kecuali kalau pelajarannya yang kayak programming, nah itu enak pakai PPT tuh kalau kayak gitu. Ini ganti n pangkat 2 gini ya. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Terus contoh selanjutnya yang ini contoh 2 pakai ini ya, uji apa ini namanya? Uji rasio. Nah, yang contoh 1 lagi ini uji akar. Nanti silakan dibaca dulu, kali aja bisa langsung dikerjakan.
misalkan n minus 2 per n minus 1. Pangkat n per. Oke. Nah, ini nanti silakan dicoba ya. Ini teorinya kurang 1 ya. Kurang uji akar ini ya. Kurang uji akar. Ini mirip sih caranya sama kayak uji hasil bagi. Nah, ini nanti ada ringkasannya. Nanti kita bahas ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas. Nah, ini ada beberapa latihan di sini. Cuman nanti kita coba tebak ya. Jadi kita coba tebak kira-kira. Nah, kotak ini. Nah, misalkan ini kotak A. Ini dikerjakan pakai uji apa? Kotak B dia dikerjakan pakai uji apa gitu ya. Ini kan satu tipe nih kelihatan kan ya, satu kotak ini. Nah, yang C kita coba kerjakan ya. Kita coba cari tahu ini pakai uji apa gini ya. Yang D sama kita coba cari pakai uji apa. Kita tebak aja dulu ya. Nanti untuk kerjakannya kita di pertemuan terakhir aja. Nah, yang E ini coba tebak ya, pakai uji apa ini ya. Nah, yang ini yang F ini kayaknya dia beda-beda A, B, C, D-nya. Nanti kalian coba lihat ya. Ini kira-kira pakai uji apa. Oke, udah selesai. Terus kita lanjut ke uji ganti tanda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Pertemuan selanjutnya hari apa kalian? Hari Jumat, Bu. Jumat. Hari Jumat. Oh, masih ada waktu buat ini ya. Baca lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Sebentar saya capture dulu ya. Buat absen. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kalau gitu, jangan lupa dipelajari lagi ya. Ini materinya nyambung-menyambung. Ini kali aja kalian ada yang tahu nih cara ngerjakan limitnya ini gimana ya. Yang tutorial saya juga nggak ngerti ini gimana caranya. Lupa sih kayaknya saya ngerjakannya gimana. Kalau gitu, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.